Ibu, Bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Hari ini tanggal 1 November tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari kitab Wahyu bab 7 ayat 2 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 14. Aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka terdiri dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Bacaan kedua dari surat Rasul Yohanes yang pertama bab 3 ayat 1 sampai dengan 3. Kita akan melihat Kristus dalam keadaannya yang sebenarnya. Bacaan Injil dari Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Dari ketiga bacaan tersebut saya memberikan tema, Tuhan ingin agar kelak kita berkumpul dalam surga. Ibu, Bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita memasuki bulan November, yang bagi gereja Katolik menjadi bulan yang dikhususkan untuk menghormati para arwah. Tepat di tanggal 1 November, dijadikan sebagai hari raya semua orang kudus. Tentu hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan semua orang bahwa tujuan dari kehidupan orang beriman adalah kekudusan, dan semua harus dilewati melalui kematian. Kematian adalah pintu untuk memasuki kehidupan baru dalam kesatuan dengan Tuhan secara sempurna, sebagaimana telah dialami orang-orang kudus. Kesatuan yang sempurna dengan Tuhan itulah yang biasa kita sebut dengan istilah surga, tempat di mana orang memandang muka dengan muka bersama Tuhan. Oleh Yohanes pengarang Injil, dalam surga itu dikatakan, kita akan melihat Kristus dalam keadaannya yang sebenarnya. Buah dari perjuangan kehidupan dan kesetiaan dalam iman kepada Tuhan adalah kebahagiaan surga. Maka bagi siapapun juga orang beriman yang percaya, setia, dan berserah kepada Tuhan akan dikumpulkan oleh Tuhan dalam kemuliaan. Yohanes dalam kitab Wahyu menyebut, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta
dan bagi anak domba. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, digambarkan dalam firman bahwa orang-orang yang telah mulia ada di hadapan anak domba dan memakai jubah putih. Mereka yang telah mulia berjumpa dengan Yesus sang anak domba dalam keadaan yang sudah kudus, dengan digambarkan memakai jubah putih. Dengan itu mau menyatakan bahwa siapapun yang memasuki kemuliaan surga pasti akan berjumpa dengan Yesus, yang dalam firman lain disebut sebagai hakim yang adil. Pada akhir zaman, Yesus akan menjumpai semua orang yang sudah meninggal, mengadili sesuai perbuatannya, dan menempatkan di sisi kanannya mereka yang hidupnya diwarnai dengan amal, kebaikan, ketulusan, atau keikhlasan dalam menolong sesama. Dalam bacaan Injil disebut bahwa mereka yang selama hidupnya baik, setelah kematian akan menerima ganjaran yang besar dalam surga. Allah membuktikan keadilannya dengan memberikan rahmat, keselamatan, dan kemuliaan bagi siapa saja yang hidupnya melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, terlebih dalam mengasihi dan menolong sesamanya. Yang lapar diberi makan, yang haus diberi minum, yang telanjang diberi pakaian, yang di dalam penjara dikunjungi, dan seterusnya. Semua ungkapan kasih pada sesama menjadikan Allah berkenan memberikan ganjarannya. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang kudus, yaitu santo, santa, adalah mereka yang telah membuktikan bahwa hidup disyukuri dan dipersembahkan kembali kepada Tuhan dengan semangat kemartiran, yaitu kerelaan berkorban demi membela atau mempertahankan keyakinan iman, dengan segenap hati mengasihi sesama, hingga mengorbankan diri dengan segala yang dipunyainya. Dengan amal atau derma, hingga apa yang sebenarnya dibutuhkannya direlakan bagi orang lain. Akhirnya mari kita sadari bahwa kekudusan tidak datang dengan sendirinya. Dengan menyadari bahwa perjalanan hidup harus terarah pada persatuan dengan Tuhan yang sempurna dalam surga, sudah seharusnya kita terus maju dalam perjuangan untuk menjadikan karya cinta kasih Tuhan semakin nyata dan bisa dirasakan banyak orang. Semakin hidup kita diwarnai dengan kerukunan, kasih, kerelaan, berkorban, tempat di surga yang sudah dipersiapkan oleh Yesus akan benar-benar menjadi milik kita. Salam kasih dan doa dari saya,
Romo Petrus Trimargono.